Ini sepertinya pertanyaan contoh nih. Kalau kalau saya tidak salah ya, Saudara Antonius, pertanyaan yang dia mau tanya itu, misalnya ada orang yang membutuhkan sandal. Paraminya itu apakah beda kalau kita memberikan sandal yang ada kita pakai sendiri, atau kita membeli sandal baru untuk orang lain yang butuh? Apakah ada perbedaan dari parami yang akan kita terima, Bante? Maaf, Saudara Antonius, kalau misalnya saya salah membaca ya. Baik, ada perbedaan. Jadi di dalam salah satu sutta itu bahkan kita didorong untuk memberikan yang terbaik. Jadi berikanlah yang terbaik yang Anda bisa kepada orang tersebut gitu ya. Pemberian yang cocok, yang tepat waktu dan lain sebagainya begitu ya. Tentu saja memberikan sesuatu yang baru dan memberikan sesuatu yang bekas itu berbeda ya. Tetapi sesungguhnya ya bagaimana menganalisa perbedaannya itu juga ditentukan oleh kondisi mental yang bersangkutan sih ya. Kualitas mental maksud saya begitu ya. Apakah dia memberikannya dengan penuh penghormatan atau tidak. Jadi ada banyak faktor. Jadi secara garis besar tentu saja ada bedanya memberikan sesuatu yang sudah dipakai atau bekas dengan sesuatu yang baru. Ya bahkan sebaiknya kita memberikan sesuatu itu adalah yang terbaik, yang cocok buat yang bersangkutan. Saya rasa cukup singkat begitu saja. Terima kasih Bante. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Marcella di Lampung. Pertanyaannya, apabila ada seekor harimau memangsa rusa, apakah harimau itu menciptakan karma buruk? Karena harimau membunuh rusa untuk memenuhi kebutuhan makanan. Kalau memang menciptakan karma buruk, kasihan sekali harimau terus-menerus melakukan karma buruk dan tidak mendapatkan kesempatan untuk menciptakan karma baik di alam binatang. Terima kasih. That's great question. And now you understand kenapa Buddha mengatakan ketika ada satu makhluk masuk ke alam apaya, maka akan sulit buat dia untuk keluar dari alam tersebut. Itu statement dari Buddha. Ketika seseorang lahir di salah satu dari 4 alam yang rendah, maka akan sangat sulit buat dia untuk keluar dari alam tersebut. Salah satu alasannya karena si penanya tadi itu. Ketika dia lahir jadi harimau, sulit buat harimau tersebut untuk berbuat baik. Yang ada ya tadi, memuaskan nafsunya. Makanya saya katakan hukum karma itu adil tadi. Harimau itu dulu mungkin adalah orang yang suka makan temannya. Ya, jadi akhirnya dia mendapatkan kelahiran yang bisa melampiaskan hobi-hobinya. Hobi untuk makan teman, itu istilahnya ya. Itu hanya joke saja. Nah, kembali lagi, Buddha mengatakan, alam apaya ini seperti rumah seseorang. Jadi kalimat lengkapnya begini, bagi seorang putu jana yang tidak mempunyai pengendalian diri, maka 4 apaya adalah seperti rumah mereka. Seperti rumah mereka itu seperti apa? Ya, seperti rumah Anda tinggal di rumah, most of the time, kalau di zaman dulu, seseorang itu hidupnya sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah. Hanya sesekali saja keluar, itu kalau zaman dulu ya. Gitu. Nah demikian pula ketika seseorang masuk di alam apaya, maka dia akan berputar-putar di situ. Hari ini jadi harimau, besok jadi setan, besoknya lagi di neraka, lagi nanti muncul di alam hantu, berputar-putar di sana terus. Sulit buat dia untuk lahir sebagai manusia gitu. Bahkan di sutta yang lain diberi perumpamaan begini gitu. Sulitnya buat mereka untuk lahir di alam manusia, Buddha memberi perumpamaan begini. Bayangkan ada seekor kura-kura buta, ya. Kura-kura buta ini hidup di dasar samudera, ya, dasar lautan, ya. Dan di dalam samudera ini air di permukaannya itu berhembus, ombaknya itu kuat sekali. Datang angin dari selatan, ombaknya bergerak ke utara. Datang angin dari utara, ombak bergerak ke selatan. Datang angin dari barat, ombak bergerak ke timur. Datang angin dari timur, ombak bergerak ke barat. Jadi
airnya itu selalu terombang-ambing, ombaknya itu ke sana kemari begitu. Nah, kura-kura buta tadi ya, yang hidup di dasar samudra tadi ya, itu mendapatkan kesempatan 100 tahun satu kali, mendapatkan kesempatan untuk naik ke permukaan, dan dia harus memasukkan kepalanya ke satu lubang yang kira-kira cukup untuk memasuk kepala dia begitu. Ya satu lingkaran gitu. Ya, jadi kayak gelang begitu, katakanlah begitu. Si kura-kura yang buta tadi mendapat kesempatan 100 tahun sekali untuk naik ke permukaan air yang kalung ini yang diombang-ambingkan, gelang ya, diombang-ambingkan oleh ombak ke sana kemari tadi itu. Dia mendapatkan kesempatan 100 tahun sekali tadi untuk memasukkan kepalanya ke yang seperti gelang tadi. Bayangkan, satu, kura-kuranya buta. Dua, gelangnya terombang-ambing oleh ombak angin dari utara, selatan, timur, barat. Susah tidak untuk memasukkan kepalanya ke gelang tadi? Sulit sekali kan? Dan Buddha bahkan mengatakan masih jauh lebih sulit lagi buat orang-orang seperti itu ketika lahir di alam apaya, satu alam yang rendah, untuk bisa keluar lahir jadi alam manusia. Jadi kebanyakan katanya mereka hanya lahir mungkin sebentar saja, lahir di alam manusia satu kali, habis itu masuk lagi ke alam apa ya, berputar-putar di sana berkali-kali, beratus-ratus kali kelahiran, beribu-ribu kali kelahiran, ratusan ribu kelahiran, dan seterusnya. Jadi itulah mengapa tadi penanya tadi bagus sekali, ya Anda sudah bisa membayangkan, dan memang itu sesuai dengan kata-kata Buddha. Karena dia lahir di alam harimau, maka sulit buat dia untuk melakukan karma buruk, karma baik, sorry. Tiap saat yang ada hanyalah karma buruk saja, dan itu terjadi juga untuk makhluk, kebanyakan makhluk-makhluk yang ada di apaya yang lainnya. Jadi demikian dari saya, semoga menjawab pertanyaan Anda.